Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Salam saudara, di bagian yang kedua dari Ibrani pasal 12 ayat 1-4 kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ini, di mana di bagian pertama saya sudah menjelaskan bahwa kita ini sedang berada dalam perlombaan, kita sedang berada dalam gelanggang pertandingan, dan orang-orang yang bertanding adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan untuk kita bisa menang dalam pertandingan, saya sudah memaparkan kepada kita bahwa kita punya banyak saksi seperti awan. Mereka yang sudah menang, mereka yang sudah naik, mengatasi semua persoalan apapun yang terberat dalam hidup mereka. Itulah teladan iman kita. Itulah dan contoh bagi kita. Bapak Ibu, lalu yang kedua kita belajar bahwa yang perlu kita lakukan supaya kita menang dalam pertandingan itu adalah menanggalkan beban dan dosa. Apapun itu beban saudara, apapun itu dosa. Kalau saudara yang namanya beban itu memberatkan saudara, yang namanya dosa itu akan memberatkan, menghalangi saudara untuk maju. Dan yang ketiga kita sudah belajar supaya kita tekun, seorang olahragawan, ya, seorang yang dapat mendisiplinkan dirinya, ya, mendisiplinkan diri dalam berbagai hal, dalam hal makanan, dalam hal waktu istirahat, dalam hal berlatih dan lain sebagainya. Harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Tidak bisa hidup seenaknya saja, saudara. Dan kita harus hidup, melatih diri dalam beribadah, melatih diri dalam ibadah tiap-tiap hari. Ya, bukan sekali seminggu, bukan sekali 3 hari, tapi setiap hari harus mengatur mesbah Tuhan. Mari saudara, bagian yang keempat, kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Ini yang bagian yang keempat yang mau kita renungkan, fokus. Dikatakan di sana, Bapak Ibu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, tidak hanya sekedar melihat, menatap kepada Yesus, menaruh harapan kita kepada Yesus. Dalam perlombaan ini, ya, tujuan kita yang harus kita pandang itu Yesus. Saudara, ada orang yang menjadi banyak kecewa ketika dia melihat hamba Tuhan, ketika dia melihat kelemahan hamba Tuhan, kegagalan hamba Tuhan, ya, kekurangan hamba Tuhan. Karena apa? Dia hanya berpusat kepada hamba Tuhan. Dia berpikir bahwa hamba Tuhan itu seorang yang sempurna. Tapi firman Tuhan katakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa Yesus, saudara? Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan iman, dan yang akan terus menyempurnakan iman saudara sampai akhirnya. Saudara, mengapa Yesus? Sekali lagi saya katakan, karena hanya Yesus yang memberikan iman, yang melahirkan iman itu di dalam diri saudara, dan yang membuat iman itu semakin hari semakin sempurna. Kenapa tidak dikatakan, lihat Abraham, pandang Abraham? Tidak. Mereka memang pahlawan iman, mereka memang saksi-saksi yang sudah menang. Tapi mereka tidak dapat melahirkan iman dalam diri saudara. Mereka tidak dapat menyempurnakan iman saudara. Hanya Yesus yang bisa. Itu sebabnya dikatakan, di sini dikatakan, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang memimpin kita dalam
iman dan yang membawa iman kita juga pada kesempurnaan, yang memberikan iman kepadamu, yang melahirkan iman kepadamu, yang membuat engkau percaya, yang membuat engkau mempercayai Yesus dan mempercayakan hidup kepadanya. Hanya Yesus. Karena dia, yang kedua, kenapa Yesus? Karena hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Saudara, pahlawan iman itu menjadi contoh buat kita, menjadi teladan. Mereka menang atas pencobaan. Tetapi mereka adalah orang berdosa, sama seperti Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya tatap pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus, menatap kepada Dia, menaruh harap kepada Dia, menaruh percaya kepada Dia, mempercayakan diri kepada Dia. Saudara, jadi pahlawan iman itu bukan orang sempurna, mereka adalah orang berdosa. Saudara, pahlawan iman ini tidak bisa membuat saudara, membawa saudara ke surga. Pahlawan iman ini tidak bisa menebus saudara. Pahlawan iman ini tidak bisa menyelesaikan dosa saudara. Hanya Yesus yang bisa. Itu sebabnya dikatakan, pandang, matamu tertuju kepada Yesus. Kalau saudara pandang pendetamu, pandang orang-orang yang sudah lebih dahulu mungkin menjadi orang percaya darimu, aduh kok kayak gini ya, aduh kok kayak gini ya. Saudara, ketika pertama sekali saya masuk sekolah teologi, saudara, saya kaget luar biasa. Saya pikir di tempat pembentukan saya pikir semuanya orang rohani, malaikat-malaikat, tapi itu ternyata bengkel, memperbaiki yang rusak, saudara. Sempat saya kecewa. Tapi firman Tuhan katakan, ya, di sini memandang, ya, mata tertuju kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, hanya Dia yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa saudara. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa saudara. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan saudara. Hanya Yesus yang mati buat saudara dan bangkit buat saudara. Hanya Yesus yang naik ke surga untuk saudara. Hanya Yesus yang akan turun menjemput saudara. Bukan pahlawan iman. Sekali lagi mereka disebutkan di sini saksi untuk mendorong kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka bisa hidup menang? Pandang, ya, mata tertuju kepada Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Banyak kesuksesan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Banyak kebanggaan, ya. Tapi itu dia tidak menjadi satu hal yang terus dia pegang. Tapi memandang kepada tujuan. Pandang kepada tujuan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Yusuf fokus kepada Tuhan, kepada tujuan Tuhan, kita lihat melalui mimpi, maka hal itu membuat dia bisa melewati semuanya. Dia tidak menjadi pendendam, ya, yang mendendam terus menerus. Kamu yang buat saudaraku, yang buat aku seperti ini, menjadi budak, bahkan menjadi narapidana. Aku berada di sini sendirian. Kalau dia tidak fokus kepada apa yang Tuhan siapkan bagi dia, dia bisa mungkin berkata, Tuhan ini kok bilang aku mau jadi orang besar, aku menjadi pemimpin yang nanti saudaraku akan datang sujud menyembah. Tapi nyatanya aku ada di penjara, nyatanya aku difitnah. Saudara, itu sebabnya dia bisa berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka rekakan itu menjadi kebaikan. Ini orang yang fokus menatap kepada tujuan Tuhan.
Seringkali kita dibelenggu dengan situasi yang ada. Seringkali mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang kelihatan. Kita belajar di sini, mata tertuju kepada Yesus. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, apalagi ke belakang. Saudara, mata tertuju kepada Yesus. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan bisa sampai kepada garis finish. Saudara, cerita seorang pelari maraton, John Stephen Akhwari dari Tanzania. Dia mengikuti perlombaan di Meksiko. Pada saat dia berada dalam gelanggang pertandingan sedang berlari, dia mengalami kecelakaan kaki yang menyebabkan kakinya sulit untuk digerakkan dan untuk berlari. Namun yang mengherankan Bapak Ibu, dia tetap berlari. Dia tetap berlari dalam kesakitan, dalam kepayahan, dalam kesulitan. Setelah semua pelari mencapai finish, dia baru sampai 1 jam kemudian, Bapak Ibu. Setelah semua pelari sampai ke garis finish, dia baru sampai 1 jam kemudian. Lalu wartawan mewawancarai dia dan bertanya kepada dia. Dikatakan, "Mengapa engkau tidak berhenti? Ya, mengapa engkau tidak berhenti dalam kondisi kaki cedera? Kan ada alasanmu, kakimu cedera, sulit engkau untuk menggerakkan kakimu." Tapi ia menjawab, saudara, "Negara saya Tanzania mengirim saya ke perlombaan ini bukan hanya untuk berlomba, tapi untuk menyelesaikan perlombaan." Bapak Ibu lihat itu? Ya, untuk menyelesaikan perlombaan. Saya pernah mengecewakan guru saya. Saya memang dulu pelari. Bapak Ibu dan saya dilatih sama guru saya waktu SMP untuk ikut dalam sebuah pertandingan di Sumatera Utara. Saudara yang kekasih, setiap hari saya dilatih. Dan guru saya katakan, "Wanita siap untuk bertandingnya, pokoknya kamu jangan menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, jangan menoleh, lihat aku ada di sana ya, lihat kepadaku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pertandingan saya sudah siap, dan ketika saya sedang berlari Bapak Ibu, saya merasa begitu cepat sehingga begitu jauh saya tinggalkan orang-orang di belakang saya. Karena saya merasa sudah terlalu jauh, jaraknya jauh, saya menoleh ke belakang. Oh iya, memang benar-benar masih jauh. Dan apa yang menjadi menyebabkan saya ketika saya menoleh ke belakang, apa yang terjadi dengan saya? Saudara, saya terjatuh. Kenapa saya terjatuh? Karena ada setumpuk begini, kita tahu rumput yang berkelompok itu. Itulah yang menyebabkan saya jatuh. Pada saat saya jatuh, saya sudah habis sudah. Ya, malu. Ya. Jadi saya sudah rasa malu, ya sudah sulit. Padahal guru saya di sana sudah berteriak, "Maju wanita, maju." Bersorak. Tapi karena saya sudah jatuh, saya akhirnya kalah, Bapak Ibu. Guru saya sangat kecewa dengan saya. Dia mengatakan, "Wanita, saya sudah bilang jangan lihat ke belakang, jangan menoleh, lihat ke depan, lihat kepada saya, lihat kepada garis finish." Saudara, saya mengecewakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kita dapat sampai kepada garis finish. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1952, Florence Chadwick berusaha berenang sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang 15 jam, tiba-tiba kabut menutupi pemandangannya.
Kabut yang begitu tebal mulai menghalanginya pandangannya, ia pun kehilangan arah dan menyerah. Saudara, ia sangat menyesal karena dia menyerah. Ia sangat menyesal setelah ia menyadari bahwa ia berhenti ketika tujuannya tinggal 1,5 meter. Maaf Bapak Ibu, 1,5 kilometer. 2 bulan kemudian, ia kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalangi pemandangannya, tapi kali ini ia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi itu menjadikan dia wanita pertama yang berhasil berenang melintasi Kanal Catalina. Mengapa ia berhasil? Ia berkata bahwa ia terus-menerus membayangkan garis pantai. Terus-menerus dalam kabut itu yang menutupi dia tidak melihat garis pantai yang akan dituju. Tapi dia terus membayangkan garis pantai yang sudah dekat, garis pantai yang sudah dekat. Saudara, ketika pergumulan yang saudara hadapi mengaburkan pemandangan saudara, kita belajar memandang kepada Tuhan. Mungkin yang engkau lihat di depanmu sudah tertutup, di belakangmu tertutup, di samping kiri kananmu tertutup, tapi ada jalan ke atas. Menutupi pandanganmu, seolah-olah tidak ada lagi jalan. Pandanglah kepada Tuhan. Ketika kita merasa ingin menyerah, saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, seringkali karena pandangan kita menjadi kabur, kita menjadi putus asa dan menjadi lemah dan berhenti. Saudara, pelari yang dari Tanzania katakan, aku diutus bukan hanya untuk berlomba, mengikuti perlombaan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Saudara harus mengakhirinya dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir kita melihat bagaimana supaya saudara selain fokus, saudara mengabaikan segala hinaan, mengabaikan segala caci maki, penderitaan, kesulitan. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan katakan Filipi 1 ayat 9, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya tapi untuk menderita bagi Dia. Penderitaan adalah bagian hidup orang percaya. Kalau tidak siap menderita, jangan menjadi pengikut Tuhan. Saudara, jangan saudara berkata, ikut Tuhan jadi kaya, ikut Tuhan jadi sukses, ikut Tuhan tidak sakit, ikut Tuhan tidak menderita. Salah Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Yesus mengabaikan. Diabaikan semua hinaan, diabaikan semua ejekan, diabaikan semua penderitaan demi tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Abaikan. Saudara, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, gak menyerah saudara. Ya. Bahkan ketika prajurit mengatakan, selamatkan dirimu dan selamatkan kami baru percaya. Saudara, tidak, Tuhan lakukan itu. Karena kalau saudara dia turun dari salib, saudara mati dalam dosa. Saudara hidup mati dalam kebinasaan. Tapi dia katakan dia mengabaikan semua, mengabaikan seluruhnya. Tidak gampang saudara mengabaikan hal yang sakit, yang menyakiti kita. Gak gampang saudara mengabaikan hal yang menyakiti hati kita, yang menyakiti jasmani kita, yang menyakiti tubuh kita. Gak gampang. Yang menyakiti juga batiniah kita. Gak gampang. Tapi di sini katakan kalau kita mau menang dalam perlombaan, saat ini kita belajar kepada pribadi Yesus ini yang mengabaikan, belajar kepada Dia. Dia contoh kita, yang teladan kita yang sempurna, saudara. Abaikan. Ketika engkau sebagai pengikut Tuhan dicaci maki, jangan dianggap sesuatu yang aduh kok seperti ini sih, kok aku begini sih. Saudara, abaikan. Firman Tuhan katakan, luar biasa ketika saya merenungkan ini.
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara, kalau saudara mampu mengabaikan segala hinaan, segala cacian, segala fitnaan, segala penderitaan yang saudara alami oleh karena mengikut Tuhan, saudara mengalami sukacita yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah saudara dapatkan dari dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Sekali lagi Yesus mengabaikan semua hinaan, semua cacian, semua makian, semua hujatan, semua penderitaan demi saya dan saudara. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan. Jika doanya tidak sesuai dengan yang dia minta, marah, kecewa, tidak lagi ibadah, komplain dengan Tuhan. Saudara, jangan mengasihani diri. Orang yang bisa mengabaikan kehinaan, penderitaan, kesulitan adalah orang yang menang dalam mengasihani diri sendiri. Ingat saudara, mengasihi diri sendiri berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Saudara harus mengasihi dirimu sendiri, tapi juga jangan mengasihani diri sendiri. Kalau saudara mengasihani diri sendiri, saudara tidak akan pernah sampai laju dalam perlombaan itu. Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan, ingatlah selalu akan Dia. Lagi diulangi, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Saudara, yang dihadapi Tuhan ini, Dia adalah yang Maha Kudus, tanpa dosa. Dia manusia sejati yang tanpa dosa. Tapi lihat apa perlakuan orang berdosa terhadap dia. Apa perlakuan orang-orang Yahudi terhadap dia. Apa perlakuan imam-imam terhadap dia. Apa perlakuan prajurit-prajurit Romawi kepada dia. Saudara, tapi dikatakan di situ, ingat selalu akan Dia. Ingat Dia. Ketika kau berada dalam penderitaan, di tengah-tengah perlombaan ini, ingat Tuhan. Ingat kepada Yesus. Ingat kepada Yesus. Ya, ingat kepada Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, supaya kamu jangan menjadi lemah, supaya kamu jangan menjadi putus asa, supaya kamu jangan berhenti di tengah jalan dalam perlombaan ini. Ingat kepada Dia. Ingat kepada Yesus. Yesus, saudara, teladan sempurna. Mari Bapak Ibu, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tidak ada, saudara. Mari kita belajar. Saudara tekun menerima semua perlakuan. Ingat kepada Tuhan. Saudara dapat, ya, untuk saudara dapat mengabaikan hinaan itu, dapat, ya, mengabaikan semua fitnahan, mengabaikan semua cemoohan oleh karena saudara mengikut Tuhan. Ingat, Tuhan sudah mengalami lebih dahulu. Ingat kepada Tuhan. Dari situ mengalir kekuatan yang luar biasa. Dari situ mengalir semangat baru. Ya, dari situ mengalir sukacita yang luar biasa. Jika kita ingat Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan menolong kita hari ini dalam bagian yang kedua dari Ibrani pasal 12 ini. Ya, Bapak Ibu, fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokus kepada tujuan Tuhan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Jangan lihat kelemahan orang lain lalu engkau menjadi lemah, tapi lihat kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Tujukan matamu kepada Tuhan. Abaikan semua kehinaan, abaikan semua penderitaan, abaikan semua caci maki, kesulitan. Abaikan semua karena itu bagian dalam hidupmu. Abaikan itu. Karena Yesus juga telah melakukan itu. Ya, jangan jadi orang yang kekanak-kanakan. Saudara bisa melakukan itu, ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bagian yang kedua dari Ibrani pasal 12.
ayat 1-4. Terima kasih Tuhan. Kami sedang berada di arena perlombaan, arena pertandingan. Dunia ini menjadi gelanggang pertandingan bagi kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Tidak hanya menanggalkan beban dan dosa kami. Tidak hanya belajar dari tokoh-tokoh iman. Tapi kami belajar juga Tuhan Yesus untuk memandang, menaruh pusat perhatian kami, pusat perhatian kami, pusat pengharapan kami, pusat iman kami hanya Engkau Tuhan. Memandang kepada Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi orang yang tekun, rajin, sungguh-sungguh berjuang, mendisiplinkan diri dalam ibadah, melatih diri dalam beribadah, melatih diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan tolong kami. Engkau satu-satunya manusia yang tanpa dosa, yang dapat memampukan kami untuk dapat berlomba sampai kepada finish dengan mengabaikan segala bentuk kehinaan, segala bentuk cacian, segala bentuk kesulitan, penderitaan oleh karena kami mengikut Tuhan. Engkau mampukan kami. Kami harus terus ingat kepadamu Tuhan. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ingat penderitaan-Mu yang sangat luar biasa demi keselamatan kami. Tuhan tolong kami semua. Berkati kami Tuhan. Inilah doa kami. Kami datang kepadamu, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini. Memampukan kami semua menjadi olahragawan-olahragawan yang sampai kepada tujuan. Memperoleh mahkota kehidupan. Memperoleh upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.